Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala Rahimahumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk tanggal 18 Februari. Itu berarti kita sudah tanggal 19 Sya'ban. Kira-kira puasanya kurang 9 hari. Karena sesuai dengan hasil hisab, puasa jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Hari rayanya ini agak beda. Kalau kita mengacu kepada tanggalan di Muhammadiyah itu tanggal 30 Maret. Tapi edarannya tanggal 31. Ini jadi bingung juga orang. Mana yang dipegang ini? Ternyata ada informasi itu terjadinya perbedaan itu dikarenakan memang Muhammadiyah merencanakan penanggalan global. Penanggalan global itu seluruh dunia itu sama. Nah, itu kira-kira penetapannya itu tanggal 30 kalau menggunakan sistem global. Tapi itu pun belum diberlakukan baru nanti baru tahun depan. Nah, yang biasanya itu hisab wujudul hilal itu adalah 31 Maret hari raya. Berarti kalau 31 Maret berarti posonya 30 hari. Nah, kalau tanggal 30 berarti 29 hari. Ya, kita tunggu aja perkembangannya. Yang tepat yang mana yang kita dipakai nanti. Ya, itulah informasi sekitar menjelang bulan Ramadan ini. Hadirin yang kami hormati, hal yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan ini dengan rasa syukur. Ya, karena apa? Karena sebenarnya puasa itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, supaya kita diproses dalam 1 bulan itu menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik menurut ukuran Islam. Menurut ukuran Islam itu adalah orang baik itu takwa. Nah, itu diproses, berarti itu adalah keuntungan buat kita sebenarnya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian pada hari ini saya masih melanjutkan sedikit saja tentang masalah penguatan kita kepada Quran, supaya kita lebih mantap dengan Al-Quran ini. Saya sampaikan sebuah firman Allah dalam Quran surat 17 ayat 44. Di situ disebutkan tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbihlah kepada Allah langit yang 7, juga bumi, juga apa saja yang ada di dalamnya. Ini semua dijelaskan oleh Allah. Mereka itu semua bertasbih, cuma kita gak ngerti. Wa min syai'in, dan tiadalah dari sesuatu itu illa yusabbihu bihamdihi, kecuali bertasbih dan memuji kepada Allah.
Walakin tetapi la yafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak paham tasbih mereka. Innahu sesungguhnya Allah kana khaliman ghafura, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penyantun lagi maha pengampun. Ya, jadi ayat ini sebenarnya saya sampaikan karena ada peristiwa orang kafir membaca ayat ini. Itu reaksinya luar biasa sampai akhirnya dia masuk Islam. Nah, kita lihat dari sisi yang lain dulu. Jadi ayat ini memberikan informasi tentang semua yang ada di langit dan bumi ini bertasbih mensucikan Allah. Yakni semua makhluk yang ada di langit dan bumi menyucikan Allah, mengagungkan, memuliakan dan membesarkannya dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Ya, dan semua mempersaksikan keesaan Allah sebagai Rabb, Tuhan mereka. Dari berbagai riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah ketika akan menjalani Isra-nya ya, ke Masjidil Aqsa sedang berada di antara makam Ibrahim dan sumur Zam-Zam. Makam Ibrahim itu berarti sebelah timurnya Ka'bah. Nah, Zam-Zam itu juga di sebelah timurnya Ka'bah, di antara itu. Jadi malaikat Jibril ada di sebelah kanan dan malaikat Mikail berada di sebelah kirinya. Lalu keduanya membawa Nabi Muhammad terbang sampai ke langit yang 7. Nah, ketika Nabi SAW kembali, beliau bersabda, saya mendengar suara bacaan tasbih di langit yang tertinggi bersamaan dengan suara tasbih para malaikat yang sangat banyak. Ini dalam perjalanan Isra itu Nabi mendengar itu. Semua penduduk langit tertinggi bertasbih mensucikan nama Tuhan yang memiliki pengaruh karena takut kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan yang maha tinggi, maha suci. Tuhan yang maha suci dialah Dia dan maha tinggi. Hai manusia, tidak mengerti tasbih mereka karena mereka mempunyai bahasa yang berbeda-beda dengan bahasa kalian. Jadi mereka itu juga bertasbih, cuma kita nggak ngerti bahasanya. Bahasa binatang juga kita nggak ngerti, kecuali siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ngerti bahasanya binatang, ngerti. Kalau kita nggak ngerti, itu bertasbih. Pengertian ayat ini mencakup seluruh makhluk termasuk hewan, benda-benda padat dan tumbuh-tumbuhan. Maka kalau kita lihat hadis-hadis itu kan pernah Nabi itu ada batu bisa ngomong sama Nabi. Tapi orang-orang tertentu aja yang bisa seperti itu. Demikian menurut pendapat terkenal di antara dua pendapat yang ada. Di dalam Sahih Kitab Bukhari disebutkan melalui Ibnu Mas'ud yang mengatakan kami mendengar tasbih makanan ketika sedang disantap. Oh, makanan itu ya bertasbih. Ya, ketika dimakan itu bertasbih. Nah, di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil beberapa batu kerikil. Ya, itu mirip dengan suara rintian pohon kurma. Hal yang sama pernah terjadi di tangan Abu Bakar, Utsman, Umar. Semoga Allah melimpahkan ridhonya pada mereka seperti yang telah disebutkan di dalam hadis masyhur di dalam kitab Musnad. Nah, ini kurang lebih seputar masalah tasbihnya makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat pengalaman seorang profesor bernama William. Itu menemukan tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Sebuah majalah itu telah menjelaskan tentang profesor ini tadi, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah tim ilmuwan Amerika tentang
suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa yang keluar dari tumbuhan. Nah ini baru menurut dia itu, tapi dampaknya luar biasa. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Nah, dari alat perekam itu getaran ultrasonik kemudian diubah menjadi gelombang elektronik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor. Dengan teknologi ini, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami karena suara yang terekam menjadi terlihat pada layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Jadi suara itu bisa dirubah menjadi garis-garis itu, menjadi gambar. Kalau kita di rumah sakit itu ada orang yang sakit jantung, itu bisa direkam, jantungnya kan berbunyi. Nah itu kelihatannya mesti garis-garis begini. Nah, jantungnya mandek ya kenceng. Itu berarti suara bisa dirubah jadi gambar. Nah ini juga demikian. Hasil rekamannya itu tadi kemudian ditampilkan ke layar monitor untuk dilihat gambarnya kayak apa. Lalu kemudian membawa hasil penemuannya mereka tadi ke hadapan tim peneliti Inggris, di mana salah seorang adalah peneliti Muslim. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk apa? Lafadznya Allah. Jadi bukan garis, yang muncul gambarnya tuh tulisan Allah. Nah ini kaget ini. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Nah, peneliti Muslim ini lalu mengatakan jika temuan tersebut sesuai dengan keyakinan kaum muslimin sejak 1400 tahun yang lalu. Para ilmuwan Amerika Serikat dan tim peneliti Inggris yang mendengar ucapan itu lalu memintanya untuk menjelaskan lebih dalam maksud yang dikatakannya. Sang peneliti Muslim ini kemudian membacakan ayat Al-Quran yang saya bacakan di depan tadi itu. Bertasbihlah kepadanya langit yang 7 dan bumi juga yang segala apa yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah menjelaskan tentang Islam dan ayat tersebut, sang peneliti Muslim itu memberikan hadiah berupa mushaf. Mushaf di Quran, bukunya Quran ini. Dengan memberikan sebuah mushaf Al-Quran dan terjemahannya kepada Profesor William tadi, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Jadi diberikan Quran yang terjemahannya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak ngerti orang ini. Selang beberapa hari setelah peristiwa itu, Profesor William berceramah di universitas yang dia kagumi gitu. Dia ngomong gini, dalam hidupku aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Jadi dia sebagai peneliti selama 30 tahun itu belum pernah menemukan model penelitian yang seperti itu tadi. Mau direkam kok muncul tulisan Allah, belum pernah ya. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah ada di dalam Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang dialami oleh seorang profesor bernama William. Terpengaruh dari ayat itu dicocokkan dengan hasil penelitiannya, luar biasa Quran.
Akhirnya dia masuk Islam. Ini apa pelajaran kita ambil? Kalau seorang kafir bisa meyakini Quran begitu yakinnya sampai dia harus masuk Islam, logikanya kita harus lebih daripada itu. Karena apa? Sekarang ini juga masih banyak orang Islam sendiri yang dengan Quran itu sendiri masih ragu-ragu. Kalau sudah ragu-ragu itu, maka Allah berikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ajaklah kroni-kronimu selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang benar. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu, jika kamu tidak bisa membuatnya dan kamu tidak akan bisa membuatnya, fattaqun narol lati, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, uiddat lil kafirin. Nah, jadi ini memperkuat kita untuk Quran ini sebagai pedoman hidup kita, supaya kita tidak ada keraguan. Pasti benar, zalikal kitabu, itu kitab la roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi artinya kalau kita mengaku iman takwa, maka Quran sebagai jalan hidupnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.